Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat medsos, sahabat-sahabat warung politik, sehat semua ya. Gimana kabarnya? Kebalik ya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Kembali lagi sama AA Acep ya guys ya. Seperti biasa kita akan membawakan berita-berita terhangat terbaru yang terjadi, yang viral di sosial media kita. Berita pertama langsung aja kita buka dari mana? Yuk gas. Bapak Aing, welcome to Karawang. Bapak Aing, selamat malam. Berarti semalam sampai di Karawang ya? Ini kenapa kameranya kayak kamera webcam saya Pak? Agak ngeblur-ngeblur. Salah upload kah Bapak? Tapi nggak apa-apa Pak. Coba kita dengarkan. Wah, ada bayi. Semangat. Udah ngelebihin presiden ya? Nggak tahu juga ya. Cuman hampir menyamai presiden loh ini sambutannya. Komentar dari Patricia Celestia. Buruan Pak, video call aja Pak. Nomor saya 081379 Pak, ada aku Pak, tolong kasih uang Pak. Ah ini mental apa kawan-kawan? Masih muda, punya HP, beli data, bisa komen, meminta lagi HD, dibiasakan tangan di atas, jangan menadah. Bener sih, gawe teh. Ya walaupun konteksnya bercanda mungkin ya, cuman ya jangan dibiasakan. Ingat nggak Pak Kadem sampai pernah mau mecat salah satu pegawai gara-gara kurangnya rasa bersyukur. Ingat tidak? Nah itu tuh. Kadem paling benci sama orang yang tidak bisa atau tidak punya rasa bersyukur, rasa empati. Syukur tuh nikmat. Pak aku pengen lihat tapi macet jalannya. Ya itulah kenapa tadi Pak Kadem kan bilang minta maaf ya, minta maaf jalannya macet, bla bla bla. Begitu. Salut buat Pak Kadem, salut banget buat Pak Kadem ya kawan-kawan ya. Langsung ke berita berikutnya. Keren ya, Vespanya keren. Ini SMA berapa boy? Kabupaten? Kota apa kabupaten? Kota. Terus ini melewati jalan punya siapa? Ini jalan pemilik lahannya. Yang lahan tadinya bekas tambang, ini tambang asalnya? Tambang, ini juga pemilik tambang. Oh ini asalnya tambang. Terus tanahnya tadinya beli apa hibah? Ini hibah dari pemilik ini. Pemilik siapa yang punya tambangnya? Bu yang punya nama. Ade ya? Haji Ade menghibahkan 7.000 meter untuk sekolah. Kemudian aktanya ada? Ada. Oke, ini dihibahkan ke jalan? Jalannya nggak dihibahkan. Tadinya mau dihibahkan. Tadinya mau dihibahkan, kemudian sekarang tidak. Iya. Nah kemudian apa masalahnya sekarang setelah tidak jadi dihibahkan? Masalahnya setelah ini jadi, ini kan jalan akses yang jadi jalan utama tadinya. Nah sekarang itu menurut laporan ketua panitia ini pembangunan nggak jadi dihibahkan. Nah harus dibeli begitu ya? Ya udah beli aja. Alhamdulillah. Panjang berapa? Jalan 350 meter. 350 meter. Lebar 14 meter. Ya udah harganya berapa per meter? Ya periksa nanti ya. Ya dia apresial aja karena yang belinya pemerintah. Ya. Ya udah dibeli aja. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih berapa meter? 4.900. Jadi hampir setengah hektar. Ya. Enggak, ini standar gapura. Enggak boleh lagi gapura kotak-kotak minimalis yang tidak ada nilai historisnya. Mana pulangnya, Pak? Kamu nanti rancangan sekolah nggak boleh semua pagar harus mulai seragam. Menggunakan Candi Bentar sebagai bentuk identiti kita. Ya, biar keren. Mohon Pak. Mangga, Pak. Awas. Ruang kelasnya mana ruang kelas? Menggunakan atribut-atribut atau identitas asli Bandung. Candi Bentar. Oh berarti sama kayak di Bali ya, yang pakai gapura. Oke, keren. Cuman belum nggak kokoh ininya. Kurang kokoh Pak. Kurang kokoh. Hari ku budak mah, ieu teh babari ruksak.
kita kan punya pengalaman ya atap sering roboh. Pertama nanti di bangunan, genteng jangan bebannya jangan terlalu berat. Kamu kerjasama dengan perusahaan, nanti kan kita pakai genteng, tapi gentengnya bebannya yang berat, jangan berat. Jadi bisa yang kita bisa pakai genteng yang ringan bebannya. Jadi misalnya pabrik gentengnya mana, dari sekarang bisa, kemarin saya udah tahu tuh. Jadi kasih beban gentengnya yang ringan, jangan yang berat. Jadi biar ilmunya tidak terlalu berat bebannya, karena sering kejadian roboh atapnya. Kecuali kalau di atasnya sudah pakai besi. Ya. Ini pakai besi nggak? Pakai bukan baja ringan tangan. Kalau ininya rangkanya pakai besi nggak? Besi pak. Pakai besi, pakai kayu. Besi pak. Semua ini besi pak. Tidak ada kayu pak. Jadi dalam video ini kalau misalnya kita menyimak tadi berarti Pak KDM sedang meninjau lokasi pembangunan di gedung sekolah baru SMAN 1 Tirtajaya ya. Nah, masalah utamanya kan berarti adalah akses jalan masuk ke sekolah yang ternyata masih milik pribadi kan, bukan milik pemerintah. Berarti status lahan sekolah yang seluas tadi 7.000 meter persegi ya. Berarti permasalahan utamanya itu kan berarti akses jalan masuknya bukan milik sekolah. Tanahnya milik sekolah nih, udah dihibahin, tapi jalan masuknya belum. Jalan sepanjang 350 meter itu awalnya mau dihibahkan oleh pemilik lahan bekas tambang. Tapi ternyata statusnya berubah dan pemilik lahan minta dibayar, nggak jadi hibah. Dampaknya apa ke sekolah? Tanpa akses jalan resmi, sekolah yang udah dibangun gede, megah kayak gitu tidak bisa beroperasi maksimal karena status jalannya masih milik pribadi orang lain. Begitu ya berarti kawan-kawan ya. Nah, dengan masalah itu, Bapak Gubernur, Bapak Aing langsung menginstruksikan pihak sekolah dan dinas terkait untuk segera merespon pembelian lahan. Nah, KDM juga mendesak agar proses ini jangan bertele-tele supaya akses jalan segera legal dan bisa dibangun secara permanen oleh pemerintah. Kira-kira begitu ya kawan-kawan ya. Di sini juga Bapak KDM kita menemukan bahwa standar bangunan di beberapa titik itu tidak sesuai dengan ekspektasi beliau untuk jangka panjang. Contohnya tadi apa? Meja goyang. Terus pertimbangan beliau yang kedua adalah beban atap. Kalau dari meja goyang, Pak KDM itu nemuin tadi meja yang udah begini-begini. Terus atap, karena beliau tahu atap itu gampang rubuh, atap itu gampang bocor. Gimana ya? Saking seringnya Pak KDM ini melancong ke sekolah-sekolah, jadi ya beliau itu tahu gitu loh. Banyak atap roboh itu ya gara-gara apa? Gara-gara beban gentengnya terlalu berat, sementara rangkanya tidak kuat. Makanya kan tadi ditanya, pakai kayu apa pakai besi? Kan begitu. Nah, dan satu lagi yang penting ya, beliau tidak lupa akan asal usul beliau. Buktinya apa bang? Dia bilang kayak gitu, buktinya apa nih? Beliau menginstruksikan agar gerbang sekolah itu dibangun dengan model candi bentar. Jos. Nah, saya pernah main ke Lampung nih. Kalau di Lampung itu sebagai pembeda dengan kota-kota lain, kalau misalnya kalian pergi melewati jalan-jalan besar, di ruko kanan kirinya itu dulu saya perhatiin ada logo Siger di setiap toko yang ada di pinggir jalan. Itu serempak tuh. Seret. Bagus sih, bagus. Kalau saya pikir-pikir kenapa KDM melakukan itu, padahal sekarang kan udah zamannya modern, udah zaman yang bangunan-bangunan serba minimalis, bangunan-bangunan simpel. Karena satu, agar sekolahnya punya wibawa. Mungkin ya, sekolahnya punya wibawa, punya nilai estetika, dan anak-anak sekolah punya rasa bangga terhadap identitas budaya daerahnya. Oke, kita langsung masuk aja ke video selanjutnya ya. Aki teh saha? Aki Maman. Aki naon? Bapak Maman. Bapak Maman. Orang mana? Orang Cikalong. Cikalong Tasik. Cikalong Tasik kayaknya. Geuningan aya di dieu. Di dia di eta we. Aki sorangan di dieu. Nalira. Oh, teu boga imah. Itu. Ieu teh Aki teh cicing di tanah PU. Hari imah Aki aya keneh. Ayah. Ayeuna kunaon cicing di dieu? Ayam di dia we di jalan abana. Ulah, engke ieu rek dibongkar rek dibersihan sabab ieu tanah PU provinsi. Mangga. Belah dituna pemandanganna halus. Di sini kepala. Pemandangannya bagus. Tuh. Sawah. Oh.
Jadi imah kosong aki teh. Kosong. Aya budak apa? Aki usaha naon sapopoe? Aki we. Sare di dieu. Iya. Mandi di mana? Iya. Tuh bayangkeun kan Bagung. Bayangkeun lo, sisi jalan gede, cok aya berhenti modal di dieu. Ka mana ke miceuna? Ka mana? Tadi itu berhenti modal di dia sisi jalan itu teh. Jalan provinsi Jawa Barat itu teh. Lah itu saha itu? Tadi si bapak. Si bapak saha? Bapak. Iya sarua cicing di dinya deui. Itu sami. Jadi dia saha ieu teh? Sakeluarga. Oh, cicing di dia. Pamajikan mana? Coba mana kamarna? Ya Allah. Laki. Nah, ya Allah meni poe kieu tingali. Oh, aduh kita masuk ke guha. Ari abah teu boga imah. Hah? Imahna di mana aslina? Aslinya rumahnya di mana? Jadi akhirnya teu boga imah. Ada kupon anak di dia we di perusahaan nyewa di dia teh Pak. Nyewa di saha ieu? Di Haji Endang. Emang ieu tanah saha? Tanah Haji Endang. Anu kudu belah dieuna. Iya, Mung Telu Bata. Disewa. Sabaraha Disewa. sabulan disewana? Tahunan. Tahun disewa sabaraha? Sabaraha? 1 juta tanah 1 sawung. juta tanah nahungkul. Abah Maman, dia Abah Atek. Oke? Begini, ya. Iya ku abdi badatengah Haji Endangna urang beresan. Ieu teh jalan provinsi meni ngewa meni awut-awutan. Betul tidak? Ngewa atau awut-awutan? Ngewa teu? Ngewa awut-awutan. Jadi isukan urang bongkar, urang rapihkeun. Bengkel perlu, tapi ulah kieu. Ya. Jadi bentuk bengkelna urang benerkeun. Oke? Ieu 10 juta bagi 2. 5 juta ewa. Salila ieu dibongkar, abah istirahat heula. Salila istirahat, ieu duit 5 juta dipake jeung dahar sapopoe. Ya. Kayak ditempatkeun. Kayak tamatkeun Pak ke belah ditu pembenahanana. Jadi di pinggir jalan provinsi teu aya bangunan kumuh. Kudu bersih, kudu kasep model Bapak. Gitu nya, geus teu kudu pundung, di haro-haro kuring mah pundung pan. Heeh, pan kuring mah cara kerjana kieu. Ya, oke. Siap, oke. Pemimpin daerah mana lagi nih? Ya ada sih pemimpin daerah. Kayak Bu Sherly itu kan cakep. Yang turun langsung, keliling, ngeliatin, action. Dan langsung ngasih solusi. Dari Ainun Nafisah. Aku nangis lihat video ini karena gak ngerti mereka ngomongin apa. Pak Deddy maaf, tugas ke kantornya kapan? Tiap hari ngonten terus. Ya rumah dinas KDM adalah rumah warga. Rumah dinas KDM itu apa? Sekolah yang rusak, jalan yang rusak, warga yang sakit, masyarakat yang nganggur. Itulah rumah dinasnya gubernur. Kalau di kantor itu ya rumah dinasnya Pak Rudi Masud. Admin kasih translate dong. Ini ya saya translatein ya. Jadi Pak Deddy itu ngomong gini nih. Ya kira-kira begitu ya. Aku asli Banten tapi gak kenal sama gubernur Banten. Aku cuma tahu dan kenal KDM. Guys, kita sebagai seorang manusia itu jangan kita pilih-pilih juga gitu loh. Jangan kita nutup mata sama pemimpin di daerah kita. Masalah gini, kalau misalnya kita fokus ke satu orang, tapi pemimpin daerah kita sendiri kita lupain, kita cenderung berpihak ke satu orang itu. Ini orang ini udah bagus nih, Bapak Aing ini udah bagus, sudah bagus banget. Cuman buat kawan-kawan semua, kawan-kawan ini loh pengawas yang sesungguhnya, kawan-kawan ini loh pengawal yang sesungguhnya. Jadi kawan-kawan harus bisa mengawal dan menjaga pemimpin di tempat kawan-kawan berada. Contohnya nih, sekarang lagi viral apa? Gubernur Sumatera Selatan. Gimana kasusnya? Begini. Di atas Gubernur Kaltim masih ada Gubernur Sumsel. Lagi ramai banget soal dugaan anggaran sewa helikopter buat Gubernur Sumsel, Herman Deru, yang nilainya
4M. Netizen auto bilang satu circle nih sama Gubernur Kaltim. Tapi, Pemprov Sumsel lewat Kabiro Umum dan perlengkapan jelasin. Katanya nih, penggunaan helikopter ini bukan buat flexing atau gaya-gayaan. Tapi karena kondisi geografis Sumsel luas dan ada beberapa daerah yang susah dijangkau lewat jalur darat. Di sisi lain, netizen tetap nyorot soal prioritas anggaran daerah. Karena di tengah kondisi ekonomi dan efisiensi sekarang, angka 4 miliar jelas bukan nominal kecil buat masyarakat. Apalagi kalau pembangunan di daerah masih belum kelihatan wujudnya. Ya makin sensitif lah itu. Menurut gue sih masih belum bisa ganti rugi masuk. Di atas Gubernur. Oke, jadi lagi rame banget nih di sosmed ya. Anggaran sewa helikopter Gubernur Sumatera Selatan yang tembus angka 4 miliar rupiah. Nah alasannya, karena wilayah Sumsel itu luas banget dan banyak daerah yang susah dijangkau lewat jalur darat. Tapi sebagai masyarakat kan kita jadi bertanya begini nih. Kalau alasannya jalanan itu susah dijangkau, kenapa anggarannya itu nggak dipakai buat benerin jalannya aja sekalian? Kan agak nggak nyambung ya, jalanan luas nih. Lau mau ninjau daerah-daerah, tapi naik helikopter. Masuk akal sih, tapi kan kalau misalnya kita bisa berpikir bijak, kenapa anggaran sewa helikopter itu tidak dipakai untuk membangun jalan saja? Jadi kemana-mana bisa pakai mobil. Kayak KDM kan pakai mobil kemana-mana. Sekarang kalau misalnya kita lihat datanya ya, ini setahu saya ya, koreksi kalau saya salah. Luas wilayah Sumatera Selatan itu sekitar 91.000 km persegi. Kalau tidak salah ya, coba cek dulu. Oke, luas daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah 91.592,43 km persegi. Sekarang kalau Jawa Barat, luasnya 35.000 hingga 37.000. Oke, nah secara angka memang ya, Sumsel memang jauh lebih luas. Hampir 3 kali lipatnya Jabar. Tapi ingat, jumlah penduduk Jabar itu paling padat se-Indonesia. Hampir 50 juta jiwa. Nah masalahnya di Jabar itu kan bukan cuma lahan, tapi kompleksitas sosialnya itu yang luar biasa teman-teman. Pemimpin di Jabar itu dituntut buat set. Karena apa? Urusannya padat banget. Daerah boleh luas, tapi jumlah penduduk banyakan mana? Banyakan Jabar. Orang yang banyak belum tentu bisa diatur kan. Gubernur Sumselnya bilang helikopter itu kebutuhan efisiensi karena daerahnya luas. Tapi coba kita lihat KDM. Balik lagi ke Bapak Aing deh. Dia lebih memilih apa? Blusukan pakai mobil atau pakai motor. Kenapa? Karena dengan lewat jalan darat, dia tahu mana jalan yang berlubang, mana jembatan yang putus, dan mana warga yang lagi kelaparan atau lagi kesusahan di pinggir jalan. Kalau kamu naik helikopter, yang kamu lihat apa? Semut kan dari atas sana, nggak kelihatan apa-apa. Ya sama aja kayak naik pesawat nggak sih? Apa yang dilihat dari atas itu ya ijo-ijo aja semuanya. Nah masalahnya rakyat di bawah nggak bakal kedengeran. Jerit-jerit apa ya nggak bakal kedengeran lah. Nah yang jadi permasalahan sama masyarakat sekarang kan adalah di prioritas anggaran. Bedanya sama di Kaltim apa dong? Nah berdasarkan video tadi kita lihat ya, netizen sekarang lagi nyorotin banget soal kondisi ekonomi dan infrastruktur di Sumatera Selatan. Banyak juga jalan lintas yang kayak kubangan kerbau. Banyak. Saya pernah dari Merak cus langsung ke Lampung masuk ke Palembang lewat jalan lintas. Saya nggak bisa tidur, nggak kayak Pak Jokowi yang bisa tidur. Kan secara nggak langsung kita bakal berpikir kalau pemimpinnya ngerasa susah lewat jalan darat karena jalannya rusak, ya solusinya benerin jalan itu dong. Kalau uang 4 miliar dipakai buat nyewa heli, ya yang enak cuman gubernur doang kan. Tapi kalau dipakai buat benerin jalan, karena dengan dana 4 miliar tadi ya, kalau mau dibangun jalan, kita bisa buat jalan aspal, apa sih namanya itu? Hot mix. Hot mix itu kayak standarnya kabupaten kan. Untuk jalan dengan lebar sekitar 4-5 meter, itu kayak jalan penghubung ya antara desa dan kecamatan. Estimasi biayanya itu sekitar kalau nggak salah 1,2 miliar, 1,5 sampai 2 M per kilometernya. Nah hasilnya dana 4 miliar tadi itu bisa membangun jalan aspal mulus sepanjang 2 km sampai 2,6 sampai 3 km tadi.
Nah analoginya nih, 2 kilometer itu udah bisa nyambungin 2 desa yang tadinya terisolasi. Mungkin. Kan Palembang katanya tadi luas kan? Siapa tahu antara desa A dan desa B itu butuh jalan penghubung. Kenapa nggak 4M tadi itu dipakai buat itu? Banyak kan yang bisa dilakukan dengan 4 miliar. Atau 4 miliar tadi itu bisa dipakai untuk pemeliharaan. Atau seperti yang dilakukan sama Gubernur Jateng, Tambal Sulam. Tapi seenggaknya kerja. Tapi seenggaknya 4 miliarnya kepake buat masyarakat. Bayangin jalan lubang itu menjadi penyebab kecelakaan. Lumayan banyak loh orang masuk lubang jungkir balik. Banyak. Kalau misalnya dipakai buat Tambal Sulam, itu bisa benerin jalan sampai 15 km. Setahu saya, coba di browsing. Coba kita baca komen-komenannya dari Julian, gubernur terburuk. Bukan saya ngomong. Sudah tahu buruk masih dipilih. Salahin rakyat Sumsel suka makan duit caleg. Ya makanya itu. Disinilah fungsi-fungsi kita itu sebagai pengawas. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang melenceng, ya kita bangun. Kan begitu. Skip. Mbak ini tidak tahu bah Herman Deru lagi bangun villa mewah. Coba kita cari videonya abis ini ya. Cuman kita bacain dulu dari El Pranoza Giantra R. Penggunaan anggaran sekitar 4 miliar untuk sewa helikopter sebagai upaya mempercepat mobilitas gubernur dalam menjangkau berbagai wilayah, terutama daerah terpencil yang akses jalannya masih terbatas. Ya bikin jalan kan lebih efisien, lebih masuk akal. Jika 4 miliar tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan hanya mampu membangun sekitar 2-4 km. Bener kan? Sementara kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah pelosok tetap harus dijangkau secepat mungkin. Karena itu, pilihan penggunaan helikopter dapat dianggap sebagai solusi operasional jangka pendek sambil membangun infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap. Siapakah bapak ini? Ceto memang ke orang terdekat Herman Deru sama-sama memakan. Pret, dia tuh udah bolak-balik ke tempatku terakhir kali peresmian jembatan. Gak jauh kok, Palembang ke tempatku 2 jam doang. Naik mobil jalannya juga aspal bagus. Tetap tuh naik helikopter, parkirnya di lapangan SD. Aduh, ke gap. Kebutuhan pelayanan masyarakat yang seperti apa, Mang? Sepengetahuan aku, setiap kunjungan beliau cuman sebatas seremonial, cak ketemu fans, bukan merealisasikan aspirasi masyarakat. Nak cepet nian datang apodio, nak bantu masa aspal. Cak penting nian dia lambat, baik, dak apa-apa, yang penting pembangunan jalan. Logat kita udah berubah jadi orang Sumatera ya kawan-kawan. Memang kalau dengerin orang Palembang, orang Lampung ngomong ini, kita juga ikut membara. Itulah keanekaragaman Indonesia ya guys ya. Keren. Dari Mas Pram sang perantau, susah dijangkau jalan darat, kocak itu karena jalannya jelek. Oke, cukup segini ya. Saya kepo sama villanya Bapak, siapa tadi namanya? Villa Gubernur Palembang. Ini beritanya udah lama ya, cuman nggak ada berita terbaru, tapi kita cek aja dulu. Kasus dugaan mega korupsi melibatkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Publik dikejutkan dengan penemuan mega proyek villa mewah seluas 16 hektar di kawasan Gandus, Palembang. Usut punya usut, villa raksasa ini diduga dibangun dari hasil gratifikasi. Yang paling gila, 7 kepala dinas di Pemprov Sumsel diduga ikut dikerahkan untuk membangun fasilitas villa. Mulai dari pembuatan jalan, danau buatan hingga kandang kuda pribadi dibangun demi sang pejabat. Lucunya, kasus ini terbongkar karena gubernur diduga menunggak utang proyek senilai 4,7 miliar rupiah kepada kontraktornya. Sang kontraktor yang merasa dizolimi akhirnya membongkar semua borok ini ke KPK. Bahkan aset raksasa seluas 16 hektar ini tidak pernah dilaporkan dalam LHKPN. Kini publik dan aktivis makin mendesak KPK untuk segera menaikkan kasus ini ke penyidikan. Jangan biarkan kekuasaan merampas uang rakyat demi istana mewah. Bantu Mimin kawal kasus ini lewat link di bio profil. Tulis tuntutan kalian di kolom komentar dan... Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang gugatan perdata terhadap Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward. Ini udah sampai sidang, berarti emang bener dong kasusnya emang ada ya. Yuk warga Palembang, kalian tahu kan harus melakukan apa? Ya kira-kira itu doang ya kawan-kawan. Berita yang lagi hangat di media sosial sekarang. Untuk awalnya dan perkembangannya baru itu terakhir sampai di Gubernur Palembang ya kawan-kawan. Ya kita lihat nanti perkembangannya gimana. Apakah akan terjadi demo di Sumatera Selatan atau masyarakatnya pada diam aja. Kita serahkan pada
pihak sana aja deh. Kita mau nontonin aja ya, kita cuma ngebahas doang ya kawan-kawan ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment di video ini. Sehat selalu buat kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.